Hasanan, urid an asalakum awalan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Hal darastum an-nahwu qabl? Apakah teman-teman sudah pernah belajar nahwu sebelumnya? قليل أستاذة. لا. Oh. Ba'dukum qad ta'allamtum wa ba'dukum نعم. lam tata'allamu. Sebagian sudah pernah belajar, sebagian lagi belum pernah ya. نعم. خلاص ولكن قليل. Qalilan, hasanan. Bagi yang sudah pernah belajar, kita ulas kembali pelajarannya. Harapannya, نعم. ketika kita belajar bahasa Arab, lebih memahami struktur kalimat. Adapun untuk yang belum belajar, mari kita belajar bersama mengenal kalimah dalam bahasa Arab. Jadi materi pertama tentunya dari nahwu ini adalah mengenal kalimah dalam bahasa Arab. Itu dia berbagi layar. Pertama kita mulai dengan pembagian kalimah. Nah, perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwa di dalam bahasa Arab itu kata biasanya kan unsur terkecil dalam satu kalimat adalah kata. Yang pertama kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Nah, jadi macam-macam kalimah di sini artinya adalah macam-macam kata. Sedangkan kalimat atau susunan kata dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jadi jangan salah fokus ya. Yang dimaksud kalimah di sini adalah kata. Sedangkan kalau kita menghendaki membuat kalimat dalam bahasa Arab, maka disebut dengan jumlah. Nah, sahih. Macam-macam kalimah atau macam-macam kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam. huruf Yang pertama adalah isim. Isim. nah, Fi'il huruf. fi'il dan huruf. Isim madza ta'rif anil isim. Kata benda. Nah, kata benda. Madza ta'rif anil fi'l. kerja, Bait. Kata kerja. Madza ta'rif anil harf. Oh, huruf yang memiliki makna, Kata bantu. Huruf bisa disebut sebagai kata penghubung, pelengkap, ya, pelengkap. yang memiliki makna. Atau Naam. kata bantu misalnya itu termasuk huruf. Yang pertama kalimah isim. Kalimah isim biasanya disebut dengan kata benda. Isim sendiri secara bahasa berarti nama. Isim secara bahasa artinya kan nama. Jadi tidak hanya mencakup benda saja sesuatu. Kalau kita mengartikan benda kan sesuatu yang tidak bernyawa. Nah, tapi misalnya manusia atau hewan atau tumbuhan, Iya. sesuatu yang makhluk hidup juga termasuk ke dalam kategori isim. Karena Isim. makhluk-makhluk tersebut memiliki nama. Jadi, isim memang secara mudahnya adalah kata benda, mencakup benda-benda yang tidak hidup dan juga makhluk hidup. Termasuk juga di dalamnya adalah nama orang dan sebagainya. Nama binatang. Nama binatang, betul sekali. Nama Kemudian, kota. apa? Nama kota. Nama kota, iya, semua nama. Nah, binatang, nama kota, nama negara,
nama apalagi nama tumbuhan Nama misalnya. kantor, Semua termasuk nama Jim. semua kata benda juga termasuk ke dalam isim. Kemudian bagaimana kita mengetahui isim atau membedakan isim dari jenis kata lain? Apakah itu misalnya dibedakan dari fiil atau dari huruf? Ada dua cara. Kalau biasanya kita hanya bagi yang sudah pernah belajar nahwu, biasanya kita hanya mempelajari ciri-ciri isim dari segi lafadz. Tapi di sini kita akan belajar juga cara membedakan isim dari segi artinya. Mungkin teman-teman sudah ada yang belajar bahasa Arab terlebih dahulu, karena dalam mempelajari bahasa Arab, terkadang seseorang itu mulai dari bahasanya terlebih dahulu, baru kaidahnya. Ada juga yang belajar bahasa Arab dimulai dari kaidah, baru mempelajari kalam atau penggunaan bahasanya. Nah, maka bagi teman-teman yang sudah mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan kemarin, kita sudah mengenal beberapa macam mufrodat. Nah, kita bisa mengetahui isim dengan melihat artinya. Yang pertama tadi dari segi arti menunjukkan nama, nama benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat, kota, negara, dan lain sebagainya. Coba kita, eh, saya ingin tahu contoh-contoh isim dari kategori benda. Teman-teman boleh bantu saya? Namun. sabun, Kitab. maktabun, Kolamun. Qalamun. Qalamun, na'am. Bima'na Miknasatun. ah, pena, na'am. ya, Wal akhar Tilfaz. ustaz, Tilfaz. at-tilfaz. Bima'na talibun, Sabburah. Televisi. saburah. Bima'na Khizanatun. albabun, khizanah. Bima'na almadinatu, Hipun. marim. Khizanatun. Bilatun lantai. Kitun. muhammadun, Kucing. Arwah. Nah. Zaitun, rumah. Zaitun, rumah, sahih. Mirwahatun. Jawalah. Jawalah bima'na kamusun, Motor. Apa? Darajatun narin. darajatun baratun, nar. Na'am. Madrasatun. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang al-ilmu, benda-benda yang ada Wisadatun. di sekitar kita. Ternyata teman-teman di Libasun. sini banyak juga Tauhid, mufrodatnya ya, sudah banyak memiliki mufrodat tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda itu termasuk ke dalam kategori isim. Isim. Nah, kemudian dari segi nama orang, dari artinya nama orang. Misalnya ada di sini Aliyun. Ali, kemudian Aisyah, Aisyah, sahih. Fatimah, Fatimah, Muhammadun, Hikmah. Muhammadun, Zaidun. Zaidun, Amrun. Ifatun. Ifatun, Ibrahim, kemudian ada Qasim, Sa'ad, ada Sa'id, ada Sirajuddin, Zainab, Prabowo. Umar. Kowi. Nah, Jim, Jim. Masya Allah. Nah, tapi kalau nama-nama yang selain Arab nanti implikasinya adalah dia tidak bisa di i'rab ya. Karena kita nantinya Nah, akan belajar i'rab. Memang semua itu termasuk kalau nama, tapi ustazah, nanti misalnya apakah nama ustazah mau tanya Prabowo ustazah? tidak bisa di i'rab karena dia mabni Prabowo, tetap Prabowo. nah. Dimana-mana. Afwan? Wabrobotun,
Kemudian kita lanjutkan pada nama hewan. Nama hewan contohnya di sini adalah ketun atau kucing. Kemudian selain kucing ada apa lagi? Sapi mungkin? Kalbun. Kamusun. Kamusun. Kizir. Kirdon. Kirkun. Himar. Hilun. Himar, Khinzir. filun, Kalbun. Maun. Asadun. kalbun, asadun, Bahtun. Khinzir. khinzir, Kirdon. Saza. kirdun, sahih. Hilun. Namlun. Sapi, Samakun. Bakor. bakorun, Bakaratun. Bakarun. bakorun, au bakaratun. Ikan tadi, Dajaj. Kun. Aman sama samakun. jarot. Kemudian kambing, Dajaj. Dubak. kambing, Gonam. ganamun, na'am. Baut. Unta, Amalun. unta, Jamal. Jamal. jamalun, Ba'ir. Jamalun. Jamalun. jamalun, au ba'irun, Namlun. namlun, au namlatun, semut, Baut. ba'udun, ba'udatun, nyamuk, Mal. Mana? Baud. khinzirun, Mal. Isyari. Berarti isim ini kalau nanti nama orang Kalbun. selalu doma kalbun, Kalbun. doma sahih. tena, Ustazah. Timsah. Timsahun, buaya, Hurairah. Buaya. Himarun. himarun, keledai, Keledai. na'am, sahih. Kemudian kalau kerbau apa kerbau? Bakaratun. Kerbau, Jamusun. jamusun, Bakaratun. Timsal bari. Timsal bari. afwan, Timsal bari. tim sabari, buaya darat, Jarodun. Jarodun. Salwa. hasanan, nastamir ila nama Salwa. tumbuhan. Salwa Ustaz, apa bisa di i'rab? Soalnya itu nama dari Al-Quran. Salwa itu burung puyuh dari surat Al-Baqarah. Salwa, burung burung apa? Burung puyuh. Tapi itu tafsiran dari ini ya Al-Quran ya. Apa bisa di i'rab ya? Salwa, Ya salwa. Manna wa salwa itu dari surat manna wa Al-Baqarah. salwa. Ya salwa itu kan Aslinya, burung puyuh artinya. nah, bisa di i'rab, tapi i'rabnya dikira-kirakan. Jadi ada dalam bahasa Arab itu isim-isim yang diakhiri dengan alif. Karena alif itu tidak menerima harokat, maka i'rabnya dikira-kirakan. Sebenarnya ada i'rabnya, tapi nggak tampak gitu dikira-kirakan. Atau bahasanya adalah muqaddar. Nastamir ila nama tumbuhan asma asyirah. Mungkin ada nakhlun, apa namanya? Kurma, pohon kurma. Kemudian Sajarotul khuld dan sebagainya. Kemudian nama tempat meliputi nama desa, nama kota, nama negara, dan lain sebagainya. Makkah, Madinah, Asyam, kemudian Jazirah. Aina, Turki. Turki. Jazirah. Nah, Malaysia. Malaysia. Baghdad. Indonesia. Harim. Jakarta. Jakarta, Aceh. Aceh, dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi ketika nama tempatnya itu tidak termasuk ke dalam bahasa Arab, maka mabni ya. Kalau yang termasuk bisa di i'rab itu ada Irak misalnya atau Syam, eh, Dimas, apalagi Madinah. Madinah, Makkah, Hijaz, Naam, Indonesia. tempat yang ada di Eropa itu dia apa, Ustazah? i'rab. Nanti kita akan belajar tentang i'rab. I'rab itu apa ya? Perubahan di akhir kata.
Jadi yang Oh. namanya ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, sukun dan lain sebagainya itu dinamakan i'rab. Karena di bahasa Arab kan kita kadang-kadang dibaca alhamdu, kadang-kadang dibaca alhamda, bisa juga bilhamdi. Itu akhir akhir kata Oh. yang berubah-ubah itu namanya i'rab. Besok kita akan belajar lebih dalam tentang i'rab ya. Hari ini kita pahami. Tujuan akhir mempelajari nahwu ya Ustaz. Nah, kita pahami dulu macam-macam kata. Nanti karena i'rab itu akan berbeda antara isim dengan fi'il. Jadi kita harus paham terlebih dahulu mana ini yang isim, mana yang fi'il. Seperti itu. Selanjutnya, dari segi arti, isim ini ada kalanya menunjukkan kata ganti. Kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan isim Isim domir. domir. Di antaranya Isim domir. mungkin bisa ditasrif Huwa huma, huwa hum. ya Huma hum. hunna anta huma antum ana antuma antunna ana nahnu. Ana. Nah, itu kata ganti atau isim domir. Kemudian yang termasuk juga isim adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, uzkuru al-asma al-isyarah. Hadza, hadhihi, Ada hadirin dari tilka itu. lebih banyak lagi. Ketika misalnya yang ditunjuk itu ada dua atau ada banyak, termasuk juga ada ulaika, ada Haulai. 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 Itu juga semuanya termasuk ke dalam isim isyarah. Tapi yang adalah hadza, hadhihi, dzalika dan tilka. Saat itu. Selanjutnya dari segi arti isim ini yang termasuk ke dalam isim adalah angka, nama-nama angka yang kita pelajari kemarin, mulai dari 1 sampai 9 dan seterusnya, semuanya itu termasuk ke dalam kalimah isim. Jadi bisa di-i'rab berubah-ubah seperti itu. Kemudian dari ciri-cirinya kita bisa mengenali isim dengan 4 cara. Yang pertama adalah ketika kalimat tersebut ditanwin. Qalamun. Terganti seorang bagian Nah, satu qalamun. Kemudian misalnya bisa dhammatain atau fathatain atau kasrotain. Pokoknya yang ada tanwinnya itu disebut kalimah isim. Kitabun, qalamun, saburatun, dan sebagainya. Yang kedua, diawali dengan al, yang disebut dengan al-ta'rif. Al yang berfungsi untuk memakrifatkan. Jadi kalau tanwin itu menunjukkan bahwa isim tersebut masih umum atau biasa disebut dengan nakiroh. Misalnya kita menyebutkan qalamun, artinya adalah sebuah pena. Sebuah pena yang itu masih umum, belum kita ketahui. Tapi kalau kita menyebutkan al-qalamu dengan al, maka kata tersebut ma'rifat. Nah, ma'rifat atau sudah diketahui. Misalnya al-qalamu alal maktabi. Pena itu ada di atas meja. Nah, kolom yang dimaksud oleh pembicara atau mutakallim itu sudah diketahui. Beda dengan kolamun. Kolamun artinya sebuah pena yang masih belum diketahui secara jelas. Itu dari segi faidahnya. Kemudian baik ada tanwinnya atau ada alnya, keduanya sama-sama disebut sebagai kalimah isim. Bisa kita Ustazah.
Halo. Kalau misalnya kita katakan kalamun ala maktabun bisa. Qalamun alal maktabi. Ya. Secara susunan bahasa kurang tepat karena biasanya adalah susunan kalau kita mengatakan ada pena di atas meja itu adalah susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah harus terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada harus ma'rifat seperti itu. Kalau mau kolamun dijadikan mubtada harus diakhirkan. Misalnya al-qalamu alal maktabi itu kalau ma'rifat. Kalau nakiroh dibalik alal maktabi qalam. Di atas meja ada sebuah pena. Ya. Mafhum? Ya. Mubtada khobar itu kalau bahasa Indonesia tuh. subjek predikat Kak Ustazah. Iya, bisa dibilang seperti itu. Predikat. Subjek dan predikat. Karena kalau di bahasa Indonesia kan predikat itu biasanya dikatakan kata kerja ya. Tapi sebenarnya kan nggak hanya kata kerja. Misalnya kita mengatakan eh, dia pandai, itu kan juga sebenarnya predikat pandai itu. Meskipun bukan kata kerja, tapi kata sifat kan. Nah, itu dalam bahasa Arab misalnya dia pandai termasuk susunan mubtada dan khobar. Huwa mahir. Seperti itu. Apakah ada pengecualian Ustazah? Mahirun. Misalnya Wan? Wa mahirun. Naam, huwa mahirun. Dia pandai. Huwa mubtada, mahirun menjadi khobar. Ada yang tanya tadi sepertinya? itu al alif lam. Nah, Apakah ada nanti pengecualian? Misalnya ada satu kata yang tidak menggunakan alif lam, tapi itu dianggap sebagai apa itu Pak. isim. Seperti Sebagai ini. apa? Ketika ada kalimah yang didahului atau disertai dengan al, maka dia termasuk isim. Memang ada kalimah yang tidak ada alnya, tapi dia juga termasuk isim karena dari segi arti misalnya dia menunjukkan nama-nama tadi atau dari segi ciri-cirinya mungkin dia memiliki tanwin. Apakah seperti itu? Ustazah, Anda mau bertanya Ustazah. Tadi dijelaskan itu soal perbedaan qolamun alal maktabi Nah, dan al-maktabi qolamun apa al-qalam apa ya? al-qalamu Bisa 'alal maktab. ya, itu bisa dijelaskan secara spesifik maksudnya apa dan perbedaannya apakah memiliki beda arti? Bukan. Kalau untuk penjelasan itu mungkin ini ya lebih Ada apakah ada khabar apa Ustaz. kalau kita Ada. jelaskan di sini sekarang? Apa mungkin kita simpan Belum materinya barangkali Ustazah. Baiknya Nanti materinya. kita simpan terlebih dahulu ya pertanyaannya. Nanti kalau ada sisa waktu kita jawab. Hasanan, Ya, Mas Hanan. Mustamir Lanjut. ila alamatil ism. Alamatul ismi tsalitsah. Ciri-ciri yang ketiga adalah jar. Jar itu identik dengan kasroh. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah huruf jar. pernah. Empat. Jar ada 11. Nah, Jar khafat kalau khafdun. huruf atau jar. An ila min rubba fi Huruful jar. Ila an ala fi rubba bakaflam. Betul sekali. Nah, Arab jar dan juga dimasuki huruf jar adalah dua ciri kalimah isim. Jadi ketika ada isim yang diharokati kasroh, maka ketika ada kalimah yang diharokati kasroh, maka dia termasuk kalimah
isim, Jar. Isim. kalimah isim. Atau ketika kalimah tersebut didahului dengan huruf jar. Misalnya ada min, ila, ala, ba, dan seterusnya. Maka dia termasuk kalimah isim. Nah, itu dia Ustazah, dari kalimah isim. Minat talib ila ada ya soal al-ustaz Ustaz. Tafadhal. an Ya, di dalam haji. Al-Quran itu ada kalimat kakaknya itu kan huruf jar ya Ustaz. Ya. Kama. Mak itu Nah, masuknya itu ke jar apa bukan? Mak itu kata kama, kaf dan mim, kaf dan ma. Naam, kafnya di situ termasuk huruf jar dan ma termasuk kalimah isim. Asli. Mausul. Nah, termasuk di antara isim adalah isim mausul. Ada alladzi, allati, alladzani, alladzina. Kemudian ada ma dan juga man. Dan masih beberapa ada lagi. Itu termasuk isim mausul. Maka betul isim tersebut bisa dimasuki dengan huruf jar, yaitu kaf. Lanjut bahasa Arabnya apa teman-teman? Nastamir, istamir, Nastamir, istamir. Nah, Secara umum itu huruf jar Mastamir. apa fungsinya? afwan. Secara umum fungsinya huruf jar apa? Secara umum fungsi huruf jar karena masing-masing huruf jar itu mengandung makna tersendiri. Jadi penggunaannya sesuai dengan maknanya. Misalnya saya pergi dari Makkah ke Madinah. Maka ya penggunaannya sesuai dengan artinya itu. Oke, nastamir ila al-fi'al. Nastamir juga. Mastamir. Mastamir atau mustamir ya? Nastamir. Nastamir. Mastamir. Nah, iya, iya. alamatul fi'al ada dua cara juga untuk mengetahui kalimah fi'il, yaitu dari segi artinya dan dari segi ciri-cirinya. Dari segi arti bisa menunjukkan kata kerja atau aktivitas dan bisa juga ditambah lagi dengan peristiwa. Saya katakan peristiwa, misalnya kalau kata kerja di sini adalah darosa yadrusu, artinya Belajar. belajar atau sebuah aktivitas. Nama yanamu, artinya Tidur. Tidur. kalau peristiwa misalnya waqa'a yaqa'u, yang artinya jatuh. Terjadi. Nah, bisa diartikan jatuh itu kan atau saqata yasqutu, sebuah peristiwa. Jalasa ya julusu. Jala saya jelisu termasuk kata kerja. Kemudian Beribu. darabaya beribu, Kataba yaktubu. kata bayak tubuh, Asar. Ghasala yaghsilu. masalah yang Nasara yang suruh ya. suruh yang suruh, Qara'a yaqra'u. Qara'a yang yaqra'u. sahih. Shalla Gosala yusalli. yaksilu bahasa. Naam, ghasala yang silu, Shalla yusalli. salla yusalli, Qama yaqumu. qama Qala yaqumu. Oleh yakulu. Nah, yakrama yakramu. semua kata yang Sama'a yasma'u. menunjukkan makna kata kerja atau aktivitas atau peristiwa itu termasuk ke dalam kalimah fi'il. Fi'il. Nah, kemudian dari segi ciri-ciri kalimah fi'il ada 4 ciri-cirinya di sini. Yang pertama didahului dengan qad. Qad. Qad yang artinya telah, benar-benar telah. Misalnya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka lafal tabayyana karena dia didahului dengan qad, tabayyana termasuk kalimah Fi'il.
Kemudian yang kedua, fi'il, ciri-cirinya adalah dimasuki sin atau saufa, yang artinya adalah Akan. akan. Nah, akan, sin dan saufa memiliki arti akan. akan. Contohnya, So, sayaqulu. Dia Sa'akulu, dia Ya itu aku akan konten. beda makna Ustaz ya? Beda makna ya? sin dan saufa sama-sama memiliki arti akan. Saupa kan untuk nanti jauh gitu, kalau Nah, nggak salah. bedanya adalah jarak atau selisih Nah, waktunya. ya. Kalau menggunakan sin, akan tapi Dekat. dalam waktu yang lebih dekat. Sedangkan saufa akan tapi jarak waktunya lebih lama. Ya. Yang kedua contohnya adalah saufa ta'lamu. Kamu akan mengetahui. Mengetahui. Nah, maka yaqulu dan ta'lamu karena didahului dengan sin dan saufa dia termasuk kalimah fi'il. Yang ketiga adalah bertemu dengan tak taknif sakinah atau tak pun yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau contohnya roja'a, dia laki-laki pulang. Kalau roja'at, dia perempuan pulang. sahih. Jadi setiap kata yang bisa dimasuki dengan tak taknits sakinah disebut dengan kalimah. Fi'il, Misalnya, fi'il. kana bisa dimasuki tak taknis atau tidak? Bisa, Bisa, karena ada bisa juga. kata-kata Kanat, kanat sahih. Maka kan kanat, termasuk kalimah fi'il. fi'il sahih. Kemudian ada lagi laisa. Apakah bisa dimasuki tak taknis sakinah? Tidak. Laisat, Laisat ada kan ya? Laisat. Nah, karena laisat itu ada laisa, kemudian bisa dimasuki dengan tak tanis. Laisa ini termasuk kalimah fi'il. fi'il. Artinya laisa apa ya kemarin? Tidak, Tidak atau bukan. bukan. Nah, kalau kita lihat artinya saja, laisa tidak. Tidak itu termasuk kata benda, apa kata kerja, atau huruf. Kan kita bingung. Nah, kita lihat dengan mengidentifikasi ciri-cirinya. Laisa, oh ya, laisa bisa dimasuki dengan tak taknif. Maka laisa itu termasuk kalimah fi'il. Fi'il. Nah, Fi'il. kemudian selanjutnya adalah bertemu dengan nun jamak niswah. Ketika ada sebuah kalimah, kemudian diakhiri dengan nun jamak niswah, yakni nun yang menunjukkan arti Jamak, jamak. Niswah bermakna perempuan. perempuan. Perempuan banyak, maka kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimah Fi'il. 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 Nah, selain ciri-ciri ini, sebenarnya kalimah fi'il itu bisa dimasuki dengan domir fa'il. Misalnya, tak domir. Doroba dimasuki tak domir menjadi dorobe. Dorobe Tadribu. atau dorobe ta, dorobe ti. Nah, itu termasuk kalimah, ciri-ciri kalimah fi'il. Fi'il. Nah, Fi'il. yang terakhir adalah kalimah huruf. Kata bantu. Kata bantu Yang atau kata penghubung saja ya. penghubung. Ya, banyak. Karena huruf ini juga di dalamnya terdiri dari banyak macam atau banyak jenis. Jadi, penyebutannya pun macam-macam. Misalnya, ada kata penghubung. Kata penghubung di antaranya ada huruf jar. Misalnya, ila, min, itu kan kata penghubung. Wow. Nah, sahih. Nah, dari segi arti ini kata tugas atau kata bantu macam-macamnya tadi. Sedangkan ciri-ciri dari segi lafal tidak ada.
ulama nahwu tidak merumuskan ciri-ciri kalimah huruf secara spesifik. Jadi kalau tidak termasuk ke dalam kalimah isim dan fiil, dia termasuk ke dalam kalimah huruf. Dan biasanya kalimah huruf ini atau secara keseluruhan ya, huruf ini hukumnya mabni atau tetap tidak berubah-ubah. Kalau isim kan berubah-ubah, ada kolamun, kolaman, kolamin. Kalau huruf dimanapun tetap sama. Misalnya min dimanapun juga tetap sama min. Ila juga tetap sama ila. Kemudian huruf apa lagi? Misalnya inna, tetap inna, nggak bisa innu, nggak bisa. Nah, itu perbedaan antara kalimat isim, fiil, dan huruf. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Anak Ustazah bertanya, Tafadhali. ini ada kalimat kemasukan sa ya Ustazah. Kemarin saya memastikan saja ya. Kemarin saya bertanya bagaimana seorang murid kalau izin ke kamar mandi. Saya tidak pakai nahwu sorob ya. Uridu ajhabu ila hamam. Kemudian dimasukkan sa ya. Jadi tidak perlu pakai uridu ya, sa zahabu. Karena akannya jaraknya dekat. Benar ya Ustazah? Saya mau ke kamar mandi seperti itu ya. Misalkan karena kan jaraknya dekat ya. Jadi kalau uridu ana uridu adhabu ila hamam itu kan panjang sekali ya. Untuk anak-anak sekolah madrasah itu panjang sekali. Kalau bahasa ini kan gampang, may I go to toilet gitu kan. Jadi kalau dimasukin sa zahabu ila hamam itu enggak mesti pakai uridu ya Ustazah. Iya, Karena kan cukup dengan sa'adhabu ilal hammam. Sa'adhabu ila hamam. Selain sa'adhabu apa ya Ustazah? Kira-kira jadi semua yang aktivitas yang jaraknya dekat saat zahabu ila hamam, misalkan keluar tuh apa ya? Keluar tuh akhriju berarti takhruj. Akhruja. Jadi tambah sa gitu ya. Ditambah dengan sin di awalnya. Sa'adhabu ilal madrasah. Oke. Arji'u. Sa'azhabu. Oke, sa'arji'u semua dengan sa. Sa'azhabu ya. Ya itu sih Ustazah. Baik. Cuma ya saya dengarkan Ustazah lagi deh. Itu aja sih Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan. Soal akhir? Saya Ustazah. Ini ada kan biasa itu isim bermacam-macam, ada isim maksum, ada isim mungkus, ada isim mahdud, dan ada isim sahih. Bagaimana membedakannya itu Ustazah? Untuk macam-macam kalimah isim, mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena isim sendiri nanti pembagiannya itu beda-beda. Misalnya berdasarkan apa ya? Misalkan berdasarkan huruf akhirnya ada isim maksur, ada isim mangkus. Nanti berdasarkan jumlahnya ada isim mufrad, tasniyah, jamak. Nanti berdasarkan apa lagi beda lagi. Seperti itu. Jadi nanti kita insya Allah bahas di pertemuan selanjutnya sesuai dengan klasifikasi isim. Begitu ya. Ya, Ustazah, ya. Makasih. Syukran. Soal akhir. Assalamualaikum. Mungkin hanya saran saja, hanya saran aja, kalau boleh. Apa bisa ya? Misalnya kita metodenya ini diubah. Yang penting jago ngomong Arab gitu, Ustazah. Gimana ya? Kalau masalah teori hanya pengantar saja, sekilas saja. Karena gini saja, teman saya itu pondokan asli saja, pondok asli 7 tahun. Dia pintar nahwu sorobnya, tapi ngomong bahasa Arab nggak bisa ya. Terus tetangga saya itu ada yang TKI dari Arab, pintar ngomong bahasa Arab, tapi nggak ngerti nahwu sorob. Kalau saya sih pilihnya yang penting bisa ngomong Arab, nahwu sorob carry. Nanti. Kalau ini hanya saran saja, hanya saran. Baik, jadi kalau dari lembaga kursusnya memberikan jadwal ya dalam 5 hari itu 3 hari Senin Selasa Rabu kita belajar kalam,
Dan Kamis Jumatnya kita belajar kaidah. Karena ya betul seperti kata Akhi tadi ya, ada orang yang pinter nahwu sorof tapi nggak bisa ngomong, ada yang bisa ngomong tapi nggak paham kaidahnya. Nah, karena kita belajar, kita sebagai non-native, bukan penutur asli, maka alangkah baiknya ketika keduanya itu kita pelajari bersama-sama. Nah, orang yang bicara Sahih, nanti sahih, sahih. misalnya saat saat haba, saat habi, dia nggak tahu ini harus dibaca apa dan itu fatalnya bisa menimbulkan makna yang berbeda dan salah paham. Adanya nahwu ini dulu itu apa namanya Syekh Abdul Aswad Ad-Duali merumuskan ilmu nahwu karena ada kesalahan ketika putrinya sedang berbicara. Karena beda harokat fathah dan dhammah bisa menimbulkan arti yang berbeda. Makanya dirumuskanlah ilmu nahwu ini untuk membantu non-native terutama dan orang yang ingin belajar bahasa Arab untuk bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Wafik, Jadi wafik, sadiq. sebenarnya untuk porsinya sudah lebih banyak kalam karena kalamnya 3 hari, kaidah hanya 2 hari. Begitu ya. Tafadhali Ukhti Wilna. Ya. Intinya dua-duanya sama-sama Sama-sama penting untuk dipelajari. nahwu buat baca kita. Nah, Ya, Ini sama. soalnya, Ustaz. Ini soal. Man, saya Al, Anak soal. Sayyid Saiful, Itu tafadhal. ya untuk huruf inna kan huruf inna itu ya Ustaz. Inna itu kan huruf, tapi ketika ada mutakallim apa ibu itu kan panjang ya Ustaz. Itu kita perlu manjangan apa enggak ya? Inna gitu kan. Inna fatahna. Dalam bahasa Arab kan nggak pakai tajwid ya. Ya itu kan. Itu nggak pakai tajwid kan kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, karena sebenarnya inna kan huruf. Inna bisa masuk pada isim domir. Misalnya masuk pada ya mutakalim, maka menjadi ini atau innani. Itu ada 2 pilihan. Sama ketika masuk pada domir na, yang artinya kita, bisa inna atau innana. Kalau dipakai yang inna, berarti dia ditahfif atau diringankan. Salah satu nunnya dibuang. Seperti itu. Oh, saya kan jazakallah. Jazan wa iyyakum. Tafadhali Ukhti Wilna. Saja, saya mau tanya saja. Baik. Yang ini kan isim ada kan artinya saja. Dan di sini ada kata tunjuk saja. Kata tunjuk itu kan isim isyarah saja. Mohon Nah, maaf, di kurang jelas. kata fiil juga itu ada fiil amar saja. Kata tunjuk jadi kan tidak. Oh, mau tanya saja. Udah Ya, dengar saja. suaranya Oh, terputus-putus. Sudah. kecil. Sorry. Mau tanya saja. Ya, Di sini kan di isim kan ada artinya kan saja. mm-mm. Di kata tunjuk saja. Kata tunjuk iya. Iya, kan kata tunjuk itu kan isim isyarah kan saja. Sahih. Ya, kalau di fiil itu kan saja kan juga ada fiil amar saja. Jadi kita gimana bedakannya saja? Itu kan kata tunjuk juga saja. Kalau fi'il amar itu kata perintah. Oh iya, kata perintah. Iya. Jadi Berarti sudah beda jelas saja. ya. Kata tunjuk itu menunjukkan ini dan itu. Kalau kata perintah yang belakangnya biasanya dikasihlah, pergilah, makanlah, belajarlah, gitu ya. Iya sudah. Berarti beda saja. Nah, beda. Suka saja. Afwan. Ini di soal Ustaz. Sudah. Tafadhal. Itu yang lajnah itu masuknya ke isim atau ke fi'il Ustazah?
Lajnah, Naam, isim. isim. Karena bisa dimasuki al, bisa bisa ditanwin gitu. Artinya panitia kan, lajnah Ya, atau kepanitnya. ya lembaga atau panitia. Oh, jadi kan dia itu ada semacam bekerja gitu kan, tapi masuknya ke isim itu ya, tetap. Oh, maksudnya ada pekerjaannya gitu. Yang yang di ini kita lihat juga, misalnya kita bingung kalau dari artinya kayaknya kata kerja, tapi masih ragu, kita coba lihat lafalnya dalam bahasa Arab atau kalimahnya. Kalau kira-kira bisa ditanwin atau dimasuki al, berarti dia termasuk isim. Tapi kalau Oh, bisa dimasuki tak taknits atau didahului saufa, maka dia termasuk kalimah fiil. oh nah, syukran, syukran. Tayyib mungkin nastamir ila annas. Kita coba, Nas Nastamir Ustazah. nah, kita coba lihat eh, teks-teks, kemudian kita lihat katanya. Ini ya mungkin. Eh, marra rajulun fi syari' rakiban himarahu wa tarikan waladahu yamshi khalfahu. Mungkin siapa yang ingin mencoba menganalisis jenis kata yang ada di dalam Nah, Ustazah. Ustazah. Al-Fakir. Nah, Ustazah. Ana marra أين bi يمكنني تحميل هذه بل berbagi aja ya. Yang pertama angkat tangan tadi Uktina Hanifah. Tafadhali Ukti. Siapa yang ngajar? Syukran. Marro fi'il rajulun isim Nah, fi syari' isim fi syari' ini isim في dua huruf kalimat yang berbeda. Fi kalimah haraf na'am harful jar, kemudian asyari' isim nah rokiban fi'il rakiban isim masdar Isim. ada tanda apa di sini? rokiban isim Karena ada tanwin tanwin. Kemudian imaratun isim himarahu fi'il. isim. Kita taunya dari mana kalau himar itu isim? arti Iya, hikmat. Artinya himar. Hewan. dari arti Sahih. Kemudian man atali, siapa selanjutnya? Al-Fakir. Ana Ustazah. Akhuna Hafid. Tafadhol. Berisik gak Ustazah? Berisik gak? Enggak dengaran berisik sih. Tafadhol, akhi. Ada huruf wawu di sini, jangan lupa. Al-wawu, Oh, wawu huruf. wawu huruf. Kemudian Ini tarika gak kelihatan Ustazah? Gak jelas. tarikan. Tarikan. Isim. Isim. Kalimat isim, tandanya apa? Ya, isim karena ada Ada tanwin. Tanwin, sahih. Kemudian waladahu, Wa huruf. bukan. Waladahu. Ini ada satu kata Ya. ada dua kata di Isim, sini. isim, isim. isim semuanya Isim apa saja? Coba sebutkan dua isim itu. mufrad isim masdar dhamir Waladun dan nah, isyarat waladun isim dhamir, kemudian haknya Domir. isim dhamir sahih. Yamshi fi'il mudhari. yang dari sahih. Khalfahu Isim. isim. Ada dua isim di sini. Ada Isim dhamir hu. khalfa. Khalfa ini menunjukkan arti tempat. Kelah Ya. di belakang. Kemudian ada isim domir.
Kemudian siapa lagi? Ana Ustazah. Man? Ustazah. Uzkuri ismak. Munziati Wardah. Tafadhali ukhti. Fa fi'il, qala fi'il madhi. Anas isim, Fa termasuk apa? fa Huruf. fi'il. Huruf Ustazah. Pak, karena cuma satu huruf itu, dia termasuk kalimat huruf. Oh, iya. Kemudian Fa qala fi'il. Anas. Anas isim. Sahih. Haza isim. Ar-rajulu isim. Ghairu selain. Isim. Isim sahih. Rahim isim. Kemudian Anak saya anak saya kecilnya tuh. Ustazah mau nanya Ustazah. Man yas'al? Yaumus sabat wa yaumul ahad mu'attal Ustazah. Yaumus sabat wa yaumul ahad? Mada? Mu'attal. Libur. Mu'attal. Libur. Oh, na'am. Lah. Indana utlah ya, yaumani lil utlah. Ada 2 hari libur yaitu Sabtu dan Ahad. Yauman Kita belum selesai juga libur ya. Tafadhal man. Amin. Ustazah. Tafadhal akhuna Nabi Salim. Akhuna Farhan. Musta'id? Ana musta'id. Ustazah. Akhuna Farhan awalan. Yang mana? Rokiba. Fi'il. Naam fi'il. Ala. Naam. Mal harf. Harfu jar. Sahih. Al-himar. Isim tandanya apa? Nama binatang. Alif lam. Ada alnya juga. Al-wawu. Wow, isim. Huruf. Jadi teman-teman saya kasih tahu bahwa isim itu minimal terdiri dari 3 huruf. Isim dan fiil minimal terdiri dari 3 huruf. Kecuali yang sudah memang dikategorikan isim. Misalnya ada domir ha, memang karena dia dari sananya termasuk kategori isim domir. Tapi secara umum kaidahnya isim dan fiil minimal terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau ada wawu, 1 huruf saja dan artinya kan dan, maka termasuk huruf atau yang disebut dengan huruf ataf. Nastamir al-wawu harf atfin ja'ala Naam waladahu Isim. Waladun dan hu keduanya sama-sama isim. As-saghir Isim. yamshi Fi'il. fi'il rajilan kalimah isim Sim. Tanwin. Nah, kemudian siapa lagi? Ana Ustazah. Sami'ah. Oh, uzkur ismak. Akhuna Nabi Salim.
Halo Mustaqim. saudara saya Syahruddin. Au Sayyid Saifuddin. Saya Sami'a Nah, Sami'a fi'il madi al-rajulu isim nah. ma isim qalahu isim wa isim Kola, annasu isim kola. qala fi'il qala Nah, fi'il hu isim. nah. Lalu ada teks annasu isim Isi. tarajja apa huruf Pak huruf. tarajjala ya fi'il Tarajjala fi'il sahih. wawu huruf Wawu ja'ala huruf. fi'il Nah, waladahu isim nah. yarkabu fi'il. Ya, fi'il. Syukron. Itu mah Ukhti Hilna. Syukran ya Tadi. wa marro itu Al-wawu. waw itu huruf dulu. Nah, Marro marron. Sama seperti marun apa tadi? huruf juga. Marro kalimat apa teman-teman? Marro fi'il. Marro fi'il artinya menikmati. مرة يمر. Sahih. Ada huruf Nah, qaumin itu isim, kaumin isim. fa itu huruf, qalu itu fi'il sudah. Sahih. Qalu fi'il. Tafadhal akhuna Muhammad Nurdin. Intaha ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza isim isyarah. Ya. Al-waladu isim Sahih. lam ya. La hanya terdiri dari 2 huruf ini. Dia termasuk isim, fi'il atau huruf? La isim, fi'il atau huruf? Huruf Ya, Huruf satu. fi'il. Namanya huruf nafi yang artinya tidak. La huruf yahtarimu. Yahtarimu isim, fi'il atau harf? fi'il. Yahtarimu sahih. Abahu abahu artinya apa abahu? Bapak. Bapak berarti termasuk kalimat Kalimat Isim. isim sahih. Tafadhal al-fursa al-akhirah li ad-doktor doktor man dokter siapa tadi ya? Tes Nabi Salim. Zafri. Zafri sahih. Hal anta ma'ana ya sayyid? Ya tabib. Dokter Zafri. Tafadhal. Rokibah fi'il Naam sahih. ala harf jar Sahih. al-himar isim wa harf atof taroka fi'il abahu isim wa isim domir yamshi fi'il ala harf jar gadamai isim wa isim domir. Masya Allah, mumtaz. Al-fursa al-akhirah li akhina Sirajuddin wa ba'da dhalik nakhtatim.
Tafadhal. Sami'a, sami'a, fi'il, Nah. ar-rajulu, isim, ma huruf, Nah. Ma. qala, Afwan, ma. ma huruf, La. Isim mausul. ma apa? Ismu mausul. Oh, ma isim, Nah. qala fi'il, hu isim, an-nasu huruf. An-nasu. Isim. Isim apa? Ciri-cirinya ada? Alif lam. Alif lam sahih. Al. Nah. Naktafi ya jemaah. Al-waktu qad intaha. Lidzalika insyaallah saufa nastamiru darsana ghadan. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Wajadana Minkum al-afwa was-samaha idza wajadtumul akhta'. Saufa naltaqi gadan insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, tasbihu ala khair. Jazakallah khairan. Gimana talbisuna hijab ar-rub rub rub apa rub daiman. Ada qumta bita'liqi al-hijab. عندي سؤال أستاذة ماذا؟ ما مفتاح النجاح في التعليم؟ ما مفتاح النجاح في التعلم؟ الاستقامة والجهد والاجتهاد يعني. Saya sendiri belajar bahasa Arab dari kecil loh. Oh. Dari mulai MI. Masya Allah. Dulunya cuman bisa nahwu sorof, belum bisa bahasa, belum bisa bicara juga. Kemudian saya Sekarang sudah jadi dapat mentor. teman dari Mesir. Kami bincang-bincang lewat WA. Kemudian barulah di situ saya berani untuk bicara pakai bahasa Arab. Teman-teman di sini juga harus semangat ya buat ngomong pakai bahasa Arab, bangga juga dengan berbahasa Arab. Oh, belajar Ustazah. Untuk darastu fi pare walakin tidak pernah diasah. Alaina an najid asdiqa litahadduts ma'ahum. Kita perlu punya teman untuk bicara dengan bahasa Arab. Itu penting sekali sebenarnya. Kalau teleponan Ustazah pakai bahasa Arab. Telepon Handphone kadang Ustazah. saya telepon bersama teman dari Mesir itu pakai bahasa Arab juga. Teleponan bahasa campur-campur dulu enggak apa-apa ya Ustazah? Enggak apa-apa banget. Saya juga dulu Gado-gado. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih teman-teman. Ya, kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.